Halo, saudara-saudara, ketemu lagi sama saya. Saya mau cerita ya tentang pengalaman saya mengarungi lalu lintas di Sydney ya, di kota Sydney. Sebenarnya kalau dibilang yang namanya lalu lintas ya, tentu ada persamaan ya antara lalu lintas di kota Sydney sama di Surabaya ya, atau dimanapun juga lah ya. Maksud saya ya kadang-kadang macet ya, kadang-kadang merayap, kadang-kadang ya lancar juga. Tapi bedanya kalau lalu lintas di kota Sydney ini sama di kota Surabaya, itu di Sydney ini lalu lintasnya lebih teratur ya, jauh lebih teratur. Nah, salah satu alat yang dipakai untuk menjamin keteraturan lalu lintas di Sydney ini itu adalah kamera. Ya, jadi kalau ada yang nekat menerobos lampu merah gitu ya, atau mengendarai mobil melebihi batas kecepatan ya, atau pelanggaran-pelanggaran lain ya, itu kita akan kena jepret ya, kita akan berasa karena akan ada lampu blitz yang menyala. Bayangkan gini ya, saudara-saudara ya, kita ini melakukan perjalanan sejauh 100 km misalnya ya, terus habis itu selama 99 sejauh 99,9 km itu kita tuh ndak melanggar sama sekali ya, ndak ada satupun kamera yang blitznya menyala ya. Jadi kita itu taat ya, baik, jadi pengguna jalan yang baik. Terus habis gitu 100 meter terakhir kita kan sudah hampir sampai ya, dan kita ini kepingin cepat sampai gitu loh ya. Wah, ini ada lampu merah nih, mungkin oke, mungkin ya, mungkin ya enggak apa-apa ya kan. Toh sudah 99,9 km ini sudah nggak apa-apa, sudah baik-baik saja gitu ya. Terus di ujung jalan ya, 100 meter terakhir itu kita terobos lampu merah ya. Itu kebaikan ketaatannya kita ya selama 99,9 km itu tidak akan menolong, itu tidak akan membantu ya. Bahkan kalau kita terus berdoa dalam 7 bahasa yang berbeda, itu juga tidak akan mencegah datangnya surat tilang ke pangkuan kita. Tidak bisa. Sebenarnya kehidupan kita itu bisa dianalogikan seperti itu ya, saudara-saudara ya. Bukankah kita ini sering dibilang kita ini mengarungi perjalanan hidup gitu ya, perjalanan hidup. Nah, saudara-saudara perlu tahu ya bahwa perjalanan hidupnya manusia, semua manusia, nggak peduli laki perempuan ya, tua muda, apapun agamanya, juga status sosialnya, semua manusia itu perjalanan hidupnya itu akan berakhir pada satu jalan yang sama ya, yaitu namanya kematian. Semua itu pasti mengalami kematian. Nah, di ujung jalan kematian itu, di ujung jalan hidupnya kita itu ada kamera. Kamera ini yang akan menentukan ya, saudara ini akan lewat atau akan kena tilang ya, ngerti maksudnya ya. Nah, kita sebagai orang yang beragama ya, itu tentu kita merasa, oh, kalau saya sih pasti lewat ya kan, karena saya sudah 99,9 km itu sudah banyak melakukan kebaikan ya, atau menolong sesama ya, beramal, melakukan perintah Tuhan gitu ya, dan lain sebagainya. Kita sudah baik gitu. Tapi nyatanya gini ya, saudara-saudara ya, Mazmur
berapa ya, Mazmur, nanti saya cari ya, saya nggak hafal terus terang ya. Itu bilang gini, Tuhan tuh melihat gitu loh, Dia tuh mencari kita ini ada yang baik nggak, ada yang berakal budi apa enggak, gitu. Tapi ternyata di mata Allah setelah Dia mencari, semua umat manusia, itu nggak ada satupun yang benar. Semuanya itu telah nyeleweng dan semuanya itu telah bejat. Bayangkan saudara-saudara ya. Dan celakanya saya yakin bahwa Anda dan saya itu termasuk dalam kategori semuanya. Ya. Semuanya itu termasuk kita. Rupanya di mata Tuhan, di mata Allah itu kita ini bejat. Nah, ini kabar buruk ini ya toh. Satu-satunya pemikiran ya yang bisa kita pakai untuk menghibur diri sendiri itu adalah bahwa ya Mazmur kan di Perjanjian Lama, ya kan? Nah, sedangkan kita nih hidup di Perjanjian Baru, di zaman anugerah. Setelah kematian Tuhan Yesus, setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi nyatanya di Roma 3 ayat 10 ya. Itu Paulus mengutip Mazmur itu lagi. Tidak ada seorang pun yang benar. Seorang pun tidak. Artinya apa? Artinya baik di Perjanjian Lama maupun di zaman setelah kebangkitan Yesus, di mata Allah kita itu tetap bejat. Nah, terus gimana ini? Enaknya gimana? Terus Paulus menulis lagi di Efesus. Paulus menulis kepada jemaat di Efesus ya. Dia bilang kalau kamu tuh diperkenan sama Allah, itu bukan hasil usahamu gitu loh. Jadi jangan ada orang yang bermegah diri, jangan ada orang yang GR karepe dhewe gitu kalau orang Surabaya bilang ya. Artinya gini, di mata Allah ya, kita ini akan menjadi benar ya, kita ini akan diselamatkan, kita itu akan diperkenan sama Allah hanya melalui satu cara. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena karya salib dari Tuhan Yesus. Faktanya seperti itu. Ya. Sekarang ini kita masih berada di dalam suasana Paskah ya. Jadi Paskah ini berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita itu kebenaran. Ya, yang membuat kita menjadi diperkenan, menjadikan kita itu layak di hadapan Allah gitu. Saudara, sekarang ini kita mungkin masih berada di dalam 99,9 km itu ya. Sekarang ini kita mungkin masih belum berada di ujung jalan kehidupan kita. Jadi kita mungkin masih berasa ya aku masih bisa berbuat baik apa gimana gitu ya. Tapi yakinlah saudara ya, saya kasih tahu ya, di ujung jalan nanti, di ujung jalan kehidupan kita, cuma ada satu cara, cuma hanya dengan pengorbanan Yesus, karya salibnya, curahan darahnya. Cuma itu satu-satunya cara yang membuat lampu blitz itu tidak menyala.